maka disirami di bulan Rajab dengan perbanyak istighfar. Kalau sudah disirami di bulan Rajab dengan perbanyak istighfar, maka masuk bulan Sya'ban, sudah mulai tumbuh saudara, itu pohon amal soleh. Maka di bulan Sya'ban tinggal disirami dengan apa? Dengan perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, bulan Sya'ban itu bulannya sholawat. Karena di bulan tersebut diturunkan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Dan yang terakhir saudara, kalau sudah disirami di bulan Sya'ban, pohon itu tumbuh, maka Ramadan tinggal waktunya panen. 10 hari pertama awwaluhu rahmah, kita panen rahmatnya Allah. Di 10 hari kedua awsatuhu maghfirah, kita panen ampunannya Allah. Di 10 hari ketiga wa akhiruhu itqun minan nar, ini puncaknya panen saudara, mendapatkan itqun minan nar, disestempel bebas dari api neraka, mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kalau Rajabnya sudah baik, Sya'bannya akan baik saudara. Sya'bannya baik, Ramadannya akan baik. Kalau Ramadannya baik, mendapatkan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kalau sudah Allah stempel kasih bebas api neraka, seumur hidup Allah bakal tuntun kita jadi orang baik. Karena kalau sudah ditakdirkan menjadi ahli sorga, Allah akan pantaskan perilakunya menjadi perilaku ahli sorga saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan tausiahnya, al-muhtaram wal-mukarram al-habib Muhammad Waliullah Ibnul Habib Saggaf Ibn Habib Mahdi Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu pula sahibul bait, guru kita bersama Al-Muhtaram Wal-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yahya, atau yang akrab kita sapa dengan Kiai Oyo. Juga hadir di sini ada banyak para kiai, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga dari jauh datang, ada Kiai Oyo dari Kuningan. Masya Allah, ini Kiai Oyo juga namanya, dari Ciamis. Ini Kuningan, ini dari Ciamis. Habib Hasanin dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, para masyayikh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saya hadir pada malam hari ini
Sebetulnya saya sedang perjalanan menuju Tegal karena akan acara di Tegal. Tapi saya mendapatkan amanah dari Sayyidil Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang seyokianya beliau sudah dijadwalkan hadir pada malam hari ini di tempat ini, namun beliau berhalangan karena faktor kesehatan. Maka saya mau meminta maaf yang pertama kepada Ki Oyo dan kepada semua jamaah yang hadir di sini. Tahun lalu beliau bisa hadir, tapi tahun ini beliau berhalangan hadir karena faktor kesehatan. Kita doakan mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dijaga zahir batinnya. Al-hadhihin niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahibba'il kiram, saudara, saat ini kita berada di awal bulan Rajab, saudara. Bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Kenapa Rajab menjadi bulan yang istimewa? Karena dia merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Jadi Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya jumlah bulan-bulan itu ada 12 bulan, saudara. Dahulu sebelum datang Islam, kalau kita baca sejarah yang namanya penanggalan, dahulu itu yang dipakai oleh masyarakat internasional jumlah bulan 10 bulan. Tapi ada perbaikan seiring waktu. Begitu mereka bikin 10 bulan, mereka lihat nggak pas ternyata, saudara. Mentok sana, mentok sini. Akhirnya dibuat 12 bulan. Sama seperti Islam setelah itu. Jadi yang pertama kali menyantumkan bulan 12 bulan yang tercatat dibenarkan oleh sains modern adalah syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 12 bulan-bulan kata Allah dalam Al-Quran. Di antara 12 bulan-bulan tersebut minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan yang haram, saudara. Apa saja 4 bulan yang haram? Satu terpisah sendiri, yaitu bulan Rajab. Yang pertama bulan apa? Bulan Rajab. Yang 3, saudara, secara bersambung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 tadi pertama apa? Yang kedua, yang ketiga berarti 4 bulan haram total. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat Muharram. Saudara, ini bulan-bulan haram istimewa, diistimewakan oleh Allah. Maka kalau bulan-bulan istimewa seperti itu, kata Allah Ta'ala, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan di bulan-bulan haram ini kalian menzalimi diri kalian sendiri. Jangan sampai kita menzalimi diri kita. Maksudnya apa, Habib? Menzalimi diri sendiri maksudnya seperti apa? Di Al-Quran Allah sebutkan orang yang bermaksiat, ngelanggar aturan Allah. Allah perintahkan ditinggalkan, yang Allah larang diterjang. Faqad zalama nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menzalimi diri sendiri adalah orang-orang yang melanggar aturannya Allah. Kalau kita melanggar aturannya Allah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, hakikatnya Allah nggak rugi, saudara. Allah maha kaya. Andai alam semesta semuanya bermaksiat, nggak sedikit pun mengurangi kekayaan Allah, saudara. Allah ghaniyun 'anil alamin. Begitu pula sebaliknya, andai kata alam semesta semuanya berbuat taat, tidak sedikit pun menambah kekayaan Allah. Allah maha kaya, saudara.
la tanfa'uhu ta'atuna wa la tadurruhu ma'siyatuna. Maksiat kita tidak mendatangkan mudarat untuk Allah, taat kita nggak mendatangkan manfaat untuk Allah. Tapi hakikatnya ketika kita taat, diri kita sendiri yang kita untungkan, saudara. Tapi hakikatnya ketika kita maksiat, hakikatnya kita sedang mendolimi diri kita sendiri. Na'udzubillah min. Makanya cara memuliakan bulan Rajab bagaimana? Gampang, jangan maksiat. Itu cara memuliakan bulan Rajab, jangan maksiat. Sholat jangan ditinggal, banyak istighfar, banyak mohon ampun. Tadi yang disebutkan oleh guru kita Habib Muhammad Waliullah, banyakin tuh sholawat sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, itu cara memuliakan bulan Rajab. Makanya kalau dulu orang-orang soleh, saudara, orang-orang soleh, para kekasih-kekasihnya Allah di zaman dulu itu, kalau sudah bulan Rajab itu udah siap-siap. Mereka itu bulan Rajab itu betul-betul udah mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Makanya Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi kalau doa dirangkai langsung, Rajab, Sya'ban, Ramadan, tiga-tiganya disebutkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi nggak bisa sendiri-sendiri, saudara? Kenapa Nabi nggak minta Allahumma barik lana fi Rajab saja? Kenapa Nabi nggak mintanya Allahumma barik lana fi Sya'ban saja? Kenapa Nabi nggak mintanya Allahumma barik lana fi Ramadan saja? Bulan-bulan lain nggak ada yang dirangkai sama Nabi dalam satu doa, saudara. Tapi Rajab, Sya'ban, Ramadan dirangkai oleh Nabi dalam satu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Kenapa? Nabi kalau ngomong itu nggak asal-asalan, Pak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan itu ada rahasia di baliknya. Termasuk sampai ke urutannya, saudara. Ternyata kalau direnungi, saudara, para ulama menjelaskan kenapa Rajab, Sya'ban, Ramadan digandeng oleh Rasulullah. Karena antara 3 bulan ini saling menentukan satu sama lain, saudara. Antara bulan ini saling menopang satu sama lain. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, seorang ulama besar, beliau mengatakan, man qama bihurmatillah fi syahri Rajab waffaqahullah lil qiyam bi syahri Sya'ban, wa man qama bihurmatillah bi syahri Sya'ban waffaqahullah lil qiyam bi syahri Ramadan. Kata Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, kalau orang menunaikan hak-haknya Allah di bulan Rajab, dia akan dituntun oleh Allah untuk menunaikan hak-hak Allah di bulan Sya'ban. Kalau orang menunaikan hak-hak Allah di bulan Sya'ban, Allah akan tuntun dia, berikan taufik untuk dia untuk menunaikan hak-hak Allah di bulan Ramadan. Makanya sebagian ulama menganalogikan, saya sering sampaikan di mana-mana, itu yang namanya Rajab kata ulama syahruz zara', wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Para ulama memberikan perumpamaan, saudara. Kata para ulama, kalau ibarat bercocok tanam, bulan Rajab itu waktunya nebar benih. Benih ditebar, tumbuh, disirami. Sya'ban waktunya menyirami, syahrus saqi. Wa Ramadan syahrul hasad. Begitu disirami dia akan tumbuh lama-kelamaan sehingga siap dipanen. Kapan waktunya panen? Bulan Ramadan. Bagaimana panennya? Mendapatkan Lailatul Qadar, satu malam khairum min alfi syahr, saudara. Bayangkan umur kita yang pendek, tapi berkatnya Rasulullah kita mendapatkan satu malam ibadah dilipat gandakan pahala 83 kali. Itu musim panen. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira kalau nggak nanam bisa panen atau tidak? Orang kompak, lemes-lemes banget ini orang Kuningan. Bisa panen atau tidak? Kalau nanam nggak disirami, tanamannya hancur atau tidak? Nanam tapi nggak dijaga, tanamannya rusak atau tidak? Kalau mau panen harus Maka kalau mau panen besok di bulan Ramadan, sama orang-orang soleh sudah diajarkan mulainya dari sekarang, dari bulan Rajab, saudara. Ini waktunya kita menanam. Saudara, bagaimana cara kita menanam di bulan Rajab? Tadi, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kita maksiat. Makanya para ulama mengajarkan di bulan Rajab perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para amalannya orang-orang soleh, amalan para ulama, kalau di bulan Rajab setiap hari baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku ya Allah, wa tub alayya, terima tobatku ya Allah.
dibaca. Kalau bisa pagi malam 70 kali masing-masing. Kalau nggak bisa minimal malam saja saudara. Habis sholat isya istiqamahkan baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca setiap malam 70 kali saudara. Kenapa kita diajarkan untuk menanam mulai dengan istighfar? Masya Allah Habibana, fadhal. Naam, kita bukakan jalan buat beliau Habib Muhammad Waliullah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Bukakan jalan dulu buat beliau. Kita doain mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dibukakan jalan, jangan ada yang salaman karena beliau masih ada agenda lagi. Insya siap sampai akhir, siap sampai selesai. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibukakan jalan buat beliau. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya. Semuanya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasul. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasul. Allahumma salli wa sallim. Lanjut. Kurang semangat. Lanjut. Tadi sampai di mana tuh Kiai? Oh sampai pagi kata Kiai. Sampai di mana tadi tuh bahasa? Istighfar. Jadi di antara amalan yang diajarkan para aulia, orang-orang saleh di bulan Rajab setiap hari baca Rabbighfirli warhamni. Berapa kali setiap malam? 70 kali saudara, istiqamahkan. Kenapa kita diajarkan seperti itu saudara? Karena untuk bisa nanam saudara, kita ini supaya bisa enteng. Apa yang membuat kita berat selama ini? Kita berat buat baca Quran, berat buat sholat malam saudara, berat buat sholat sunnah. Giliran main HP sehari berjam-jam kuat. Bahkan data menunjukkan rata-rata orang Indonesia main HP sehari 7 sampai 8 jam saudara. Scroll TikTok, scroll Instagram, nggak ada habisnya 7 sampai 8 jam sehari. Bayangkan itu 7 sampai 8 jam sehari kalau buat baca Quran istiqomah 7-8 jam sehari, eta sadayana bisa terbang eta. Jadi wali semua, betul atau tidak? Kenapa kok bisa? Giliran buat main HP enteng, giliran buat nongkrong enteng, giliran buat baca Quran berat, giliran buat ibadah berat. Kenapa? Li'annana mukabbaluna bidzunub, kata Imam Al-Ghazali saudara, karena kita terbelenggu dengan dosa-dosa kita saudara. Dosa-dosa yang kita lakukan, dosa mata karena ngelihat yang haram, dosa telinga suka dengar yang haram, dosa mulut suka bicara yang haram, dosa kaki suka melangkahkan kaki ke yang haram. Ini dosa-dosa membuat kita jadi terbelenggu saudara. Kata Imam saudara, kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, min alamat istighraqil 'abdi fi dzunub adamun syirahis sadr liqiyamil lail wa siyamin nahar. Hati-hati. Introspeksi diri kita masing-masing saudara. Termasuk tanda seorang hamba tenggelam dalam dosa. Lihat diri kita masing-masing. Tanda-tandanya seorang hamba tenggelam dalam dosa. Apa? Adamun syirahis sadr liqiyamil lail wa siyamin nahar. Hatinya nggak pernah tergerak buat sholat malam saudara. Hatinya nggak pernah tergerak untuk puasa di siang hari saudara. Tidak tergeraknya kita bukan karena kita nggak mau, bukan, karena memang kita terbelenggu. Sebab kalau orang nggak terbelenggu dengan dosanya, kata Sayyidina Utsman bin Affan, kalau hati seseorang muslim bersih, lam yasba' min qiraatil Quran,
nggak akan pernah berhenti baca Quran, saudara. Nggak akan pernah puas baca Quran. Itu hati seorang mukmin kalau bersih ibadah Allah. Tapi karena udah terbelenggu dosa, akhirnya berat. Makanya ulama ngasih solusi bagaimana caranya supaya bisa panen di bulan Ramadan, supaya bisa menyirami di bulan Sya'ban. Masalahnya terbelenggu dengan dosa. Bersihkan dulu dosa-dosanya, saudara. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni. Apalagi ditambah Sayyidul Istighfar. Tahu Sayyidul Istighfar? Sama-sama ikuti semuanya. Ini kata Nabi Sayyidul Istighfar. Ini udah jenderalnya istighfar, saudara. Apa itu Sayyidul Istighfar? Ikuti sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Itu kata Nabi Sayyidul Istighfar, saudara. Jenderalnya para istighfar, pemimpinnya para istighfar. Istighfar yang paling ampuh yaitu. Kalau tadi belum hafal, silahkan buka di Google Sayyidul Istighfar, nanti langsung keluar itu, saudara. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, ya Allah. La ilaha illa anta khalaqtani, tiada Tuhan kecuali engkau, ya Allah. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku, ya Allah. Wa ana abduka, aku ini hambamu, ya Rabb. Wa ana ala ahdika mastata'tu, aku nggak bisa memenuhi janji-janjiku denganmu, ya Allah, ya Rabb. Hamba sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur, yang konsekuensinya harusnya kalau tiada Tuhan selain Allah maka aturan Allah harus ditaati. Tapi hamba selalu melanggar, ya Rabb. Wa ana ala ahdika mastata'tu, hamba seringkali melanggar janji setia hamba denganmu, ya Allah, ya Rabb. Maka ya Allah, ya Rabb, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari keburukan yang aku perbuat. Perbuatanku, ucapanku, pandanganku, apa yang aku lakukan ini dampaknya buruk sekali. Dampaknya buruk di dunia, dampaknya buruk di akhirat. Tapi hamba khilaf, ya Allah, hamba jatuh lagi, hamba jatuh lagi. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, ya Rabb. Hamba berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku perbuat, ya Allah, ya Rabb. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u ay a'tarifu. Abu'u ay a'tarifu. Ay a'tarifu laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui, ya Allah, ya Rabb, nikmat-nikmatmu kepadaku terlalu banyak, ya Allah. Hamba ini hidup dalam kubangan nikmat darimu, ya Allah. Tapi meski demikian, kau berikan nikmat kepada hamba, wa abu bidambi. Hamba mengakui, ya Allah, nikmat itu hamba gunakan buat berbuat dosa. Kita ini dikasih nikmat sama Allah, tapi nikmat yang Allah kasih kita pakai buat dosa. Bayangkan, nikmat yang Allah kasih kita pakai buat nantang Allah. Nikmat yang Allah kasih kita pakai buat melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Abu ulaka bi ni'matika alayya, hamba akui nikmatmu, ya Rabb. Tapi wa abu ulaka bi dzambi, hamba juga akui dosa-dosa hamba, ya Allah. Faghfirli, maka ampuni hamba, ya Rabb. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau bukan engkau yang mengampuni dosa-dosa hamba, siapa lagi, ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan kita semua yang malam hari ini hadir dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka disirami di bulan Rajab dengan perbanyak istighfar. Kalau sudah disirami di bulan Rajab dengan perbanyak istighfar, maka masuk bulan Sya'ban, sudah mulai tumbuh, saudara, itu pohon amal soleh. Maka di bulan Sya'ban tinggal disirami dengan apa? Dengan perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, bulan Sya'ban itu bulannya sholawat. Karena di bulan tersebut diturunkan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Dan yang terakhir, saudara, kalau sudah disirami di bulan Sya'ban, pohon itu tumbuh, maka Ramadan tinggal waktunya panen. 10 hari pertama awwaluhu rahmah, kita panen rahmatnya Allah. Di 10 hari kedua awsatuhu maghfirah, kita panen ampunannya Allah. Di 10 hari ketiga wa akhiruhu itqun minan nar, ini puncaknya panen, saudara. Mendapatkan itqun minan nar, disestempel bebas dari api neraka, mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kalau Rajabnya sudah baik, Sya'bannya akan baik, saudara.
Sya'bannya baik, Ramadannya akan baik. Kalau Ramadannya baik, mendapatkan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kalau sudah Allah stempel kasih bebas api neraka, seumur hidup Allah bakal tuntun kita jadi orang baik. Karena kalau sudah ditakdirkan menjadi ahli sorga, Allah akan pantaskan perilakunya menjadi perilaku ahli sorga, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Berapa tahun kita dapetin Ramadan? Ada yang 10 tahun, ada yang udah umur 40 tahun, ada yang 50 tahun umurnya. Tapi nggak ada perubahan keluar masuk Ramadan. Nggak ada perubahan, nggak ada berusaha buat berubah jadi baik. Nggak ada berusaha buat fokus ibadah, cari ridho Allah di bulan Ramadan. Maka untuk Ramadan tahun ini ayo, jangan kelewatan lagi, saudara. Kita persiapkan. Kapan persiapannya? Mulai sekarang dari bulan Rajab. Rajab kita menanam, Sya'ban kita menyirami, dan Ramadan tinggal kita petik buahnya, insya. Makanya saya mau tanya semua masyarakat Kuningan, jawab yang kompak, siap menanam di bulan Rajab? Kurang kompak, kurang semangat. Siap menanam di bulan Rajab, siap menyirami di bulan Sya'ban, siap panen di bulan Ramadan, siap panen di bulan Ramadan, siap panen di bulan Ramadan. Takbir, sallu ala nabi.